Mari kita awali acara webinar ini dengan doa. Doa akan saya pimpin dengan iman Kristiani. Mohon dukungan Bapak Ibu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk acara webinar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kami semua, baik selaku pembicara ataupun kami sebagai peserta. Agar apa yang disampaikan dalam webinar pagi hari ini, kami boleh mendapatkan informasi ataupun pengetahuan yang dapat kami aplikasikan dalam kehidupan berkeluarga kami. Tuhan berkati semua peralatan yang kami pakai dan nama Tuhan saja yang pimpin jalannya webinar hari ini dari awal, pertengahan hingga nanti selesai, biar nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam topik webinar, akan ada sambutan dari Kepala Sekolah SMA Kristen IPK Puri, Ibu Dr. Anda Vivianti Kristianto. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama menjumpai Bapak Ibu di dalam seminar Finding Father Figure. Bapak Ibu yang terkasih dan juga Bapak Yakub Trihandoko sebagai narasumber di pagi hari ini, kami mengangkat tema ini ketika kami menjumpai bahwa para ayah adalah menjadi role model yang utama di dalam sebuah keluarga, dan ayah ini adalah orang yang menjadi eh, tonggak utama di dalam keluarga, dan ayah seringkali lebih banyak di luar rumah begitu ya, sehingga perjumpaan dengan anak-anaknya mungkin waktunya tidak banyak. Nah, tapi ternyata anak-anak sangat merindukan figur seorang ayah yang memiliki ketegasan tetapi juga mengayomi. Nah, kami sungguh berharap melalui seminar yang akan disampaikan oleh Pak Yakub dapat membekali kita semua. Nah, meskipun sebenarnya bukan hanya ayah saja ya yang boleh hadir gitu ya, tetapi kami juga mengundang semua orang tua dan sangat senang kalau bisa hadir ayah dan ibu. Sehingga kenapa kami juga merancang seminar ini di dalam bentuk virtual, supaya Bapak Ibu dimanapun berada dapat mengikuti seminar yang kami selenggarakan. Nah, tidak berpanjang kata lagi, terima kasih kepada Bapak Yakub Trihandoko yang sudah menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber kami di pagi hari ini. Selamat menikmati seminar dan semoga mendapatkan hal yang bermakna melalui seminar ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu Vivi untuk pengantarnya. Benar ya, jadi webinar ini kita adakan untuk menunjang kebutuhan dari Bapak Ibu saudara sekalian yang menitipkan anaknya di SMA IPK Puri. Nah, sebelum kita masuk dalam acara inti yaitu pemaparan materi, saya akan bacakan informasi tata tertib dalam webinar pagi hari ini. Mohon Bapak Ibu menyimak. Yang pertama adalah peserta dimohon on-cam selama sesi berlangsung agar kita bisa saling berinteraksi, dan peserta mohon kondisi audionya dalam keadaan mute demi menjaga ketertiban dan kelancaran saat berjalannya webinar. Yang berikutnya, mengingat waktu yang terbatas, maka peserta hanya dapat mengajukan pertanyaan melalui chat box yang dapat ditujukan kepada admin atau host. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan cukup menuliskan di chat. Nanti dari admin atau host yang akan menyampaikannya kepada narasumber. Dan peserta nantinya diharapkan untuk mengisi daftar hadir dan evaluasi, dan link angket akan diberikan setelah sesi tanya jawab atau sebelum berakhirnya webinar pada pagi hari ini. Nah, acara yang kita nantikan yaitu adalah sesi pemaparan topik, diskusi, dan tanya jawab. Dan saya akan membacakan profil singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Yakub Trihandoko atau nanti yang saya sebut YTH, adalah co-founder dari Gerakan Apologetik Indonesia atau disingkat API,
dan founder untuk Grace Alone Ministry, biasa disebut GRAMI. Tahun 2001, YTH meraih gelar Master of Theology dari International Theological Seminary di Los Angeles, USA. Di tahun 2023, YTH mendapatkan gelar PhD di bidang perjanjian baru dari Northwest University, South Africa. Saat ini, YTH melayani sebagai Senior Pastor Reform Exodus Community atau biasa disebut TREC Surabaya dan Ketua Yayasan GRAMI, dan juga sebagai Ketua dan Dosen Perjanjian Baru dan Apologetika di STT Amadeus Surabaya. Mari kita sambut dengan hangat dan tepuk tangan virtual Bapak Yakub Trihandoko. Selamat pagi, Pak Yakub. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi, selamat Selamat pagi. pagi, salam sejahtera, Pak. Iya, Salam siap, sejahtera. siap, siap. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Salam Salam kenal, sejahtera. Pak Yakub. Dan Ya, saya, salam Pak, kenal. senang sekali akhirnya bisa ketemu. Kadang saya itu seringnya lihat Bapak khotbah di YouTube, Pak. Oh gitu. Dan saya itu lihat kalau misalnya Bapak khotbah di YouTube itu santai, tapi pemaparan bisa mudah dicerna gitu, Pak. Gitu. Nah, Pak, topik hari ini kan tentang pencarian figur ayah nih. Kira-kira ini Bapak Ibu yang mengikuti acara ini akan mendapatkan apa sih, Pak? Singkat saja, Pak. Ya. Yang Masih, mohon maaf, Pak. Gitu. Oh, oke. Yang jelas ibu-ibu di sini tidak akan mendapatkan ayah yang baru ya. Jadi akan mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya figur seorang ayah gitu. Dan saya berharap para ayah di sini juga semakin memahami betapa pentingnya posisi ayah bagi perkembangan anak-anak. Ya, gitu kurang lebih. Oke, menarik. Tapi poinnya ibu-ibu di sini tidak mendapatkan ayah yang baru ya, Pak. Ya, ya. Baik, Pak. Tanpa panjang lagi, saya silakan waktu dan tempat kepada Bapak Yakub untuk memaparkan materinya, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk menyampaikan tema ini dan saya memperhatikan saya sudah menyampaikan tema ini beberapa kali di beberapa sekolah. Sehingga saya menduga sekolah-sekolah itu semakin menyadari tentang kehilangan sebuah figur ayah. Dan saya sendiri bersyukur bisa menyampaikan ini karena kalau saya mau jujur, saya berangkat dari sebuah keluarga tanpa figur ayah. Bukan berarti saya tidak punya ayah, ada. Ayah saya di rumah 24 jam karena papa saya almarhum dulu sebelum bertobat itu kan memang pengangguran, ada di rumah begitu. Tapi saya tidak pernah merasakan kehadiran seorang papa. Saya bertumbuh sendiri, kalau naksir cewek ya saya nggak pernah rundingan sama papa saya. Kalau saya ada masalah juga saya nggak pernah cerita kepada papa saya. Kecuali kalau mau berkelahi sama orang baru saya tanya sama papa bagaimana cara menangkan orang itu dan seterusnya. Tapi untuk hal-hal yang lain tampaknya saya tidak perlu bicara kepada apa saya hanya memerlukan mama. Itu hidup saya sehingga saya mengalami banyak kekosongan figur maskulin di dalam hidup saya dan nanti saya akan ceritakan juga kalau waktunya memungkinkan bagaimana kehilangan figur ayah itu berdampak besar bahkan sampai saya sendiri menjadi ayah kekurangan figur maskulin itu kadangkala masih ada dampak. Nah, mari kita mulai. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Tema kita adalah mencari figur ayah, mencari figur seorang ayah. Dan kita mulai dari Alkitab dulu. Bagi Bapak Ibu saudara yang bukan Kristen, maafkan, saya melihat semuanya ini di dalam perspektif Kristen, Kristiani. Nah, kita perlu melihat bahwa di dalam kisah penciptaan, Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Kita seringkali menganggapnya biasalah kisah penciptaan, tapi sebetulnya tidak. Laki-laki perempuan itu diciptakan berbeda. Dari sisi waktu beda. Laki-laki dulu baru perempuan dulu. Ada yang bertanya, kenapa laki-laki dulu baru perempuan? Ya karena perempuan kan juga ngomong. Kalau diciptakan pertama kali biasa stres dia ya. Jadi memang perlu laki-laki dulu diciptakan, setelah itu baru perempuan. Bukan ya, sebenarnya dari sisi waktu ini menunjukkan siapa yang jadi kepala. Laki-laki itu jadi kepala, perempuan jadi penolong. Bukan berarti pembantu. Penolong itu tidak selalu lebih lemah. Karena Allah juga sering disebut penolong bagi umatnya.
Dari sisi waktu berbeda, dari sisi bahan juga berbeda. Kalau laki-laki dari tanah liat, kalau perempuan dari daging dan tulangnya laki-laki. Dari sisi tujuan juga berbeda. Laki-laki itu diciptakan sebagai penolong, sebagai kepala, seperti saya bilang tadi, dan perempuan diciptakan sebagai penolong. Sekali lagi, kita perlu memperjelas ini di tengah situasi feminisme yang berkembang luar biasa secara liar. Saya perlu menegaskan bahwa laki-laki dipanggil sebagai kepala, bukan penguasa. Kepala berarti dia memimpin dengan cinta. Kalau penguasa berarti dia memimpin dengan kuasa, dengan kekuatannya dia. Nah, perempuan itu sebagai penolong, bukan pembantu. Penolong, bukan perongrong. Diciptakannya secara berbeda, waktunya berbeda, bahannya berbeda. Terlepas dari bagaimana kita menafsirkan kejadian 1 dan kejadian 2. Apakah kita menafsirkannya semuanya secara hurufiah, atau kita menafsirkannya sebagian hurufiah, sebagian figuratif, atau seluruhnya figuratif, terlepas dari jenis penafsiran kita, tetap makna yang mau disampaikan sama, yaitu laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda. Dan ini ternyata memang pengaruh sekali di dalam pola komunikasi. Laki-laki cenderung fungsional, ngomong kalau ada perlunya. Perempuan cenderung komunikasinya relasional. Tidak ada perlu juga tetap ngomong, karena bagi perempuan ngomong itu perlu, ya kan? Jadi memang ada konsep yang berbeda. Perempuan lebih sifatnya mikro, segala sesuatu itu dianggap penting, kecil-kecil pun penting. Laki-laki cenderung lebih makro. Makanya anak-anak itu kalau punya masalah kecil-kecil selalu sama mama. Kalau ada masalah yang besar biasanya sama papa begitu. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan itu beda. Laki-laki tipenya begini, perempuan tipenya begini. Nah, ketika Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan secara berbeda, maka Tuhan juga punya rancangan yang berbeda. Rancangan yang berbeda dalam hal apa? Posisinya berbeda, peranannya juga berbeda. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Laki-laki itu kepala, perempuan itu penolong. Sekali lagi, penolong bukan pembantu, kepala bukan penguasa. Peranannya beda, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Laki-laki tidak mungkin bisa menjadi baik tanpa kehadiran perempuan. Makanya kan Tuhan bilang, tidak baik laki-laki seorang diri saja. Ketika Allah melihat Adam sendirian, Allah berkata, tidak baik laki-laki seorang diri saja. Bayangkan seandainya Tuhan berkata, tidak ramai laki-laki seorang diri saja, maka fungsi perempuan itu seperti rokok gitu kan ya, nggak ada loh, nggak ramai, bukan sih. Jadi perempuan diciptakan untuk menjadikan laki-laki menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, begitu pula dengan laki-laki yang membutuhkan perempuan, perempuan juga membutuhkan laki-laki, yaitu laki-laki sebagai kepala. Ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan pertama itu bukan Hawa. Yang diminta pertanggungjawaban adalah Adam. Tuhan tanya kepada Adam, Adam, siapa yang memberitahu kalau kamu telanjang? Siapa yang memakan itu, buah itu? Jadi yang ditanya laki-laki. Kenapa laki-laki itu kepala? Makanya bapak-bapak di sini ya, kalau ada anak nakal, itu jangan bilang, mah kerjaanmu di rumah apa? Nak kok nakal begini gitu. Jangan ya, jangan salahkan istri. Salahkan guru-guru di sekolah. Bukan ya, bukan. Itu salahnya bapak-bapak sendiri. Kita ini kepala, jadi kita ini harus merangkul semua kesalahan itu. Jadi apapun yang terjadi kekacauan di dalam keluarga, seharusnya sosok seorang ayah, dia akan berkata, semua kekacauan ini papa yang bertanggung jawab, karena papa adalah kepala keluarga. Gitu. Jadi harus berani ngambil tanggung jawab. Jadi peranannya beda, posisinya berbeda, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, kaitan dengan parenting apa? Kaitan dengan parenting begini, Bapak Ibu, bahwa anak itu ibarat sebuah tangki air atau sebuah galon air. Sebetulnya anak membutuhkan aliran dari dua sumber. Anak itu butuh aliran maskulin dari ayah dan aliran feminin dari ibu. Membutuhkan dua-duanya. Sebab anak kalau diisi dari dua sumber, dia akan mengalami perkembangan yang lebih seimbang. Misalnya, laki-laki cenderung itu suka tantangan di depan. Dia selalu melihat peluang gitu. Tapi kalau perempuan selalu melihat halangan, melihat hal-hal yang kecil-kecil.
Nah, laki-laki kalau bertumbuh dengan figur ayah dan ibu, maka dia menjadi orang yang seimbang. Ketika dia melihat sesuatu ke depan, dia bisa melihat peluang, dia bisa melihat tantangan yang ada, dia tidak takut karena belajar dari papahnya, tapi sekaligus dia tidak sembarangan, dia tidak ceroboh karena dia belajar dari mamahnya. Ada keseimbangan di situ. Jadi setiap anak seharusnya mendapatkan aliran dari dua sumber ini. Sebab kalau tidak dapat aliran dari dua sumber ini, pasti ada kekosongan di dalam dirinya. Nah, untuk kita ketahui bersama-sama, ini adalah bad news. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sudah tahu atau tidak, bahwa menurut riset, Indonesia ini nomor 3 fatherless country in the world. Jadi di antara semua negara, Indonesia itu nomor 3 negara tanpa kehadiran figur seorang ayah. Tanpa kehadiran di sini bukan cuma sekadar ayahnya mati atau ibunya bercerai dari ayahnya, bukan. Tapi ayahnya ada, bahkan pengangguran mungkin seperti kasus saya, selalu ada di rumah, tapi nggak pernah ada untuk anak-anaknya. Emotionally, itu nggak present. Walaupun physically present, tapi emotionally nggak present. Atau mungkin ayah, papa, lalu kerja keras luar biasa. Alasannya apa? Alasannya papa melakukan ini semua untuk kalian, menyiapkan masa depan kalian. Belum tentu benar sebetulnya. Beberapa ayah itu kerja keras hanya supaya tidak dihina. Kalau kumpul keluarga besar, biasanya kan ditanya bisnisnya bagaimana dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah, beberapa ayah kerja luar biasa supaya apa? Supaya nanti kalau ikut reuni, nanti bisa ketemu sama mantan dan berkata, nyesel toh kamu itu. Ada orang-orang tertentu yang mengatasnamakan sayang anak, padahal sebetulnya enggak sayang anak gitu, sehingga kehadirannya tidak ada. Jadi yang dimaksud fatherless di sini bukan hanya physically absent. Kalau physically absent sudah pastilah itu fatherless. Tapi yang dimaksud di sini adalah emotionally, emotionally and physically absent. Tidak ada kehadiran figur ayah sama sekali untuk anak-anaknya. Ya mungkin tiap sore pulang kerja, tapi anak nggak pernah merasa ada ayah atau tidak. Ada ayah atau tidak, bagi anak tidak ada masalah. Dan ini adalah persoalan besar. Indonesia ranking 3. Nah, kita patut syukuri ya, karena Indonesia itu sangat jarang ya ada di dalam nomor 3 ya. Kecuali kalau misalnya fatherless country, wah kita masuk top 3 gitu kan ya. Kemudian negara dengan pengakses video porno terbanyak di internet, kita juga masuk top 3. Minimal ya disyukuri lah ya. Ada beberapa hal yang kita bisa top 3 sehingga dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menghadapi sebuah persoalan nih. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan persoalan ini? Saya meyakini bahwa kalau kita mau mengembalikan fatherhood, kebapaan yang benar, maka kita harus mulai dari the fatherhood of God. Tanpa kembali kepada konsep the fatherhood of God, kita tidak mungkin bisa mendapatkan konsep kebapaan yang benar. Tim Bailey di dalam artikelnya Father Hunger Among a Lost Generation halaman 119 sampai 120, dia mengatakan to get the meaning and purpose of fatherhood, we must start with the fatherhood of God. And the center of today's battles over sexuality is the nature of manhood and womanhood. But Christian leaders seems to be blind to the fact that the doctrine of the fatherhood of God and the doctrine of man stand or fall together. Yang kurang lebih kalau diterjemahkan ya kurang lebih artinya selamat Natal dan tahun baru, Tuhan memberkati. Melalui kutipan ini, Tim Bailey sebetulnya ingin menyampaikan pesan yang sederhana kepada kita. Bahwa kalau kita mau mengembalikan semua unsur kebapaan yang benar, maka kita harus mulai dengan the fatherhood of God. Kita harus memulai dengan kebapaan Allah bagi kita. Makanya penting bagi kita, di mana-mana kalau seminar tentang parenting, saya menegaskan, penting bagi setiap ayah untuk mengalami Allah sebagai Bapak. Saya ulang sekali lagi, penting untuk setiap ayah mengalami kebapaan Allah. Allah sebagai Bapak itu bukan cuma dipahami, tapi dialami. Sebab kalau kita sebagai ayah tidak pernah mengalami, tidak pernah memahami kebapaan itu seperti apa,
ya kita tidak mungkin bisa tahu peranan kita sebagai bapak seperti apa. Nah, having said that, sekarang mari kita akan lihat beberapa ayat yang memuat kata Allah dan ditampilkan sebagai bapak. Dan nanti kita akan lihat satu persatu. Ketika Allah ditampilkan sebagai bapak, apa sih yang mau disampaikan di sana? Semua poin tentang kebapaan yang sebentar saya akan sampaikan, hampir semuanya, tidak semuanya, hampir semuanya saya dasarkan pada pertimbangan ayat yang memuat kata Bapa dan Allah ditampilkan sebagai Bapa. Ayat-ayat itu saya kumpulkan semua, lalu dari ayat-ayat yang saya kumpulkan itu, saya mencoba untuk melihat beberapa poin penting peranan ayat didasarkan pada figur Allah sebagai Bapa. Dan langsung saja kita melihat. Yang pertama, ayah itu memberikan sense of origin. Ayah itu sebagai sumber identitas. Walaupun bayi lahir dari rahim ibu, tentu saja, tetapi kesadaran tentang asal-usul tetap terkait dengan ayah. Di ayat-ayat yang saya tulis di sini, Ulangan 32, Yesaya 63, 64, dan Hosea 1, Allah menempatkan dirinya sebagai Bapa bagi umatnya. Dan dia mengingatkan bahwa sebagai Bapa, Allah itu yang menciptakan mereka. Sebagai Bapa, Allah itu sumber dari keberadaan mereka. Dan ini penting sekali. Apalagi ya, bukan terutama. Apalagi kita hidup di tengah budaya patriarkalisme. Patriarkalisme itu berarti segala sesuatunya dilihat dari figur ayah. Saya tidak mengatakan budaya patriarkalisme itu benar Alkitabiah. Karena saya tahu budaya ini ada banyak carut-marutnya, ada banyak ekses-eksesnya, ada banyak hal yang berlebihan di dalam budaya patriarkalisme ini. Tetapi saya juga mengakui bahwa budaya patriarkalisme tidak sepenuhnya keliru. Karena ayah memang sebagai kepala. Jadi bagaimanapun anggota keluarga yang lain akan dihisapkan kepada ayah. Kalau dalam budaya patriarkalisme kan sudah kelihatan tuh family name-nya begitu kan ya. Anak saya misalnya nama saya Yakob Tri Handoko. Ya, anak saya berakhirnya dengan Handoko. Kelvin Gracia Handoko, Aurel Vide Handoko gitu. Kenapa? Ya karena family name saya Handoko. To be honest, sebetulnya Handoko bukan family name sih. Papa saya itu nggak punya family name. Kalau family name-nya kan dalam bahasa Mandarin ya, Chu gitu. Tapi kan saya nggak pakai nama Mandarin, nama resminya. Jadi tidak ada family name. Tapi saya diberitahu oleh teman saya waktu saya punya anak pertama di Amerika harus memberi family name supaya nanti pengurusan paspor dan sebagainya tidak mengalami masalah. Nah, mending anak saya dua-duanya laki-laki. Jadi belakangnya itu kan ada Handokonya, wah itu masih lumayan. Tapi bayangkan ya, kalau seandainya namanya itu sangat girly banget, sangat feminin dan sangat indah banget gitu kan ya. Terakhirnya Handoko gitu kan, kelihatannya kok kurang pas gitu. Makanya anak-anak sekarang itu nggak mau dikasih family name di belakangnya. Karena kan family name-nya biasanya maskulin banget gitu. Sedangkan namanya mereka girly dan ke barat-baratan gitu kan nggak lucu. Namanya ke barat-baratan gitu kan. Jacqueline apalah gini bla 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 ternyata family name-nya Sudarwo misalnya gitu itu rasanya kurang pas gitu tapi ya itulah maknanya jadi ayah itu memberikan sense of origin sumber identitas bagi anak-anak yang kedua ayah itu memberikan perlindungan atau perasaan aman sense of security ada perasaan aman yang diharapkan dari ayah. Ayah menyediakan jalan keluar dan dukungan bagi anak-anak dalam segala persoalan sehingga menumbuhkan rasa aman. Nanti silakan dibaca sendiri ayatnya Mazmur 103, Yeremia 31. Di situ dikatakan bahwa Allah itu seperti Bapa yang mengasihi kita anak-anaknya. Allah itu tahu bahwa kita ini debu, lemah, tetapi dia tetap melindungi kita, tetap menyayangi kita. Jadi di tengah kelemahan anak, di tengah ketakutan anak, di tengah kecemasan anak, seharusnya ayah hadir di situ. Ayah hadir di situ. Tetapi bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk melatih anak menyelesaikan masalah. Sekali lagi, ayah ada bukan untuk
memberikan jalan keluar dalam arti semua masalah diselesaikan oleh ayah, bukan. Tapi ayah itu menyediakan jalan keluarnya dalam arti anak diajar untuk menemukan jalan keluar. Salah satu anak saya itu pernah secara tanpa dia sadari, karena ditanya seorang cewek tentang seorang cowok yang mendekati cewek itu, anak saya terlalu jujur jawab. Ternyata cowok yang dimaksud di situ adalah anggota geng, dan ceweknya akhirnya menolak cowok itu, dan jadi masalah. Jadi ada anggota geng, dan anak saya tanya, bagaimana nih Pak? Ya saya ajarkan bagaimana cara dia menyelesaikan persoalan. Betulnya gampang sih, kalau saya mau menyelesaikan persoalan, saya langsung hadapin aja anggota geng itu sudah beres begitu kan, karena masa lalu saya kan juga lekat dengan hal-hal yang semacam kayak begitulah. Keluarga saya, papa saya itu masuk penjara udah beberapa kali, salah satunya karena pembunuhan dan sebagainya. Bagi saya hal-hal yang dialami oleh anak saya itu bukan hal-hal yang baru sama sekali. Kalau saya dalam posisinya dia, nah, saya mungkin tidak akan setakut dia, tapi saya paham anak saya mengalami sedikit ketakutan, dan saya ngomong kepada dia harus dihadapi, ini cara menghadapinya. Jadi saya kasih tahu step-step untuk menghadapi orang itu. Jangan takut, tapi minta maaf saja kalau dianggap salah. Tapi kamu harus ngomong, kasih pesan. Kamu tidak takut gitu. Kamu minta maaf, mau apa gitu. Terus saya juga jaga waktu dia menyelesaikan persoalan dengan anggota geng itu, saya juga ada kurang lebih 3 meter dari dia berjumpa dengan anggota geng itu untuk berjaga-jaga saja. Kalau sampai terjadi sesuatu, saya bisa intervensi di sana. Saya tidak menyelesaikan persoalannya, tapi saya memberikan sense of security kepada anak saya. Saya mengajarkan kepada dia bagaimana memecahkan masalahnya, dan saya ada di sana pada waktu anak saya memecahkan masalah. Ayah memberikan sense of origin. Yang kedua, memberikan sense of security. Yang ketiga, memberikan sense of dignity, kehormatan diri. Ayah adalah objek rasa hormat yang utama di rumah. Bukan berarti mama atau ibu boleh tidak dihormati. Bukan itu poin saya. Tapi ayah adalah objek rasa hormat yang utama di rumah. Sehingga anak-anak belajar menghargai diri sendiri dan menjaga kehormatan diri sendiri dari siapa? Dari ayahnya. Ayatnya ada di Maleakhi 1, Ibrani 12, 1 Petrus 1. Contoh misalnya di Maleakhi 1, Allah berkata begini, kalau kamu menyebut aku Bapamu, di manakah rasa hormat itu? Allah sebagai Bapak bagi bangsa Yehuda waktu itu di zaman Maleakhi. Dan ayah tidak terima. Allah sebagai Bapak tidak terima kalau kehormatannya dilanggar. Nah dari situlah anak belajar untuk menjaga kehormatan dirinya, sense of dignity. Kalau di rumah, seorang ayah itu menjaga kehormatannya, bukan kekuasaannya, tapi kehormatannya. Maka anak akan dilatih untuk menghargai dirinya sendiri. Mungkin ketika ada orang yang membuli, anak kita berani stand up. Bukan untuk berkelahi, tapi stand up untuk menentang itu. Stand up untuk speak the truth. Atau mungkin kalau anak kita perempuan misalnya, dia tahu bagaimana cara menjaga tubuhnya sendiri. Dia tahu bagaimana cara dia menghargai dirinya di depan orang lain. Sense of dignity dipelajari anak di rumah. Dan itu secara khusus dari seorang ayah. Yang keempat adalah sense of order, kedisiplinan. Ayah bukan hanya sebagai role model, walaupun harus di role model. Ayah bukan hanya sebagai sumber otoritas dalam rumah, walaupun benar Allah sumber otoritas, sense of dignity, kehormatan, tetapi juga penegak kedisiplinan. Amsal 3, dikutip di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayah mana yang tidak mendisiplin anak-anaknya? Kalau kita mengasihi anak-anak kita, maka kita akan mengganjar anak-anak kita. Kita akan mendisiplin anak-anak kita. Ayah memberikan hukuman, menerapkan aturan, tetapi bukan out of anger, bukan out of tiredness. Kita seringkali marah memberikan hukuman karena marah saja. Jadi kita memberikan hukuman karena marah. Kita memberikan hukuman kepada anak karena tidak mau repot. Kita ini sudah capek luar biasa. Kita nggak mau tahu. Pokoknya anak tiap kali nakal langsung dihukum tanpa didisiplin. Saya membedakan ya hukuman dengan kedisiplinan, karena dua hal itu walaupun berkaitan tapi tidak selalu identik sebetulnya. Kedisiplinan tidak selalu berbentuk hukuman gitu. Dan
Hukuman belum tentu kedisiplinan. Kadangkala hukuman yang diberikan itu hanya muncul dari kemarahan dan sifatnya merusak, bukan membangun, tetapi merusak anak. Maka kita perlu tahu bagaimana cara memberikan hukuman yang benar. Saya masih ingat satu peristiwa yang sampai sekarang membekas. Anak saya waktu kecil-kecil, anak saya itu 2 laki-laki. Dulu waktu mereka masih kecil-kecil, kan seperti biasalah, berkelahi begitu. Jangan pikir kalau anaknya pendeta itu wah gitu kan. Kalau barangnya dirampas langsung berkata, wah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Enggak ya, barangnya diambil tetap teriak, salibkan dia, salibkan dia, tetap aja. Nah suatu ketika saya pulang pelayanan capek, 2 anak saya ini bertengkar gitu. Lalu saya hukum dua-duanya. Saya nggak mau tahu persoalannya apa, karena terjadi beberapa kali. Pada waktu malam seperti biasa, saya masuk ke kamar mereka dan saya peluk anak saya. Nah, anak saya yang besar itu saya peluk. Tapi saya kaget dengan respons yang dia berikan. Biasanya kalau saya peluk, anak saya itu pegang tangan saya, jari-jarinya dimasukkan di tangan saya, terus tangan saya itu dipelukkan di perutnya dia gitu. Jadi dia memang minta dipeluk. Tapi hari itu dia tidak memberikan respon sama sekali. Dan dia menangis. Terus saya tanya, Koko ada apa? Dia pertama tidak mau ngomong. Terus saya beritahu Koko, Papa ajarkan ya ngomong. Kalau Koko nggak mau ngomong sekarang, besok ngomong. Tetap harus ngomong. Akhirnya dia ngomong. Dan dia protes kepada saya. Dia bilang, tadi Papa pulang pelayanan capek. Koko sama Dede itu kan Kapten sama Yeyel nama kesayangan mereka. Bertengkar. Dan Papa tanpa tahu alasannya apa, penyebabnya apa, Papa menghukum berdua. Terus dia jelaskan kronologi pertengkarannya seperti apa. Dan dari situ saya tahu yang salah bukan dia, yang salah adik. Lalu saya minta maaf kepada dia, dan setelah saya minta maaf, saya peluk, nggak lama 1 menit, dia sudah langsung tidur. Kita perlu menegakkan disiplin, tapi disiplin yang benar. Ayah itu tidak boleh menerapkan double standard di dalam keluarga. Karena anak melihat kita sebagai sense of order-nya mereka. Contoh misalnya, ibu kan biasanya kalau memberikan aturan detail banget kan. Bahannya kan detail karena itu kelebihan perempuan memang gitu, melihatnya secara mikro dan pulsanya jatahnya memang banyak. Jadi cocoklah suka kepada hal-hal yang mikro dan Tuhan kasih jatah pulsa itu free lebih banyak. Nah, kadangkala seorang ayah itu nggak mau ribet-ribet gitu. Makanya kadangkala seorang ayah itu menabrak aturan yang ditetapkan oleh ibu. Dan ini tidak benar. Tidak boleh ada double standar di dalam keluarga. Begitu pula sebaliknya. Kalau seorang mama terbiasa dengan udah cepat dimakan permainnya sebelum papamu pulang. Nanti kalau papamu pulang, nanti kamu dimarahin. Maka mama telah mengajarkan anak-anak untuk tidak menghormati papa. Anak melihat papa bukan sebagai figur kepala yang dihargai, yang disegani, tetapi figur penguasa yang ditakuti. Dan itu berarti tidak ada dignity dalam diri papanya. Jangan, tidak boleh ada double standard di dalam sebuah keluarga. Ingat, ayah memberikan sense of order di dalam keluarga. Berikutnya adalah sense of courage. Figur maskulin dalam diri ayah itu menyiratkan kemandirian dan kepercayaan diri. Sehingga anak dilatih untuk berani mengambil resiko dan mengakui kesalahan. 1 Samuel pasal 4 ayat 9 misalnya. Tuhan menegur Imam Eli yang tidak berani memberikan teguran keras kepada anak-anaknya. Tidak berani dia, takut terhadap anak-anaknya. Dan di dalam beberapa ayat dikatakan, bertindaklah seperti laki-laki. 1 Samuel 4 juga tadi, bertindaklah seperti laki-laki. 1 Raja-Raja 2 juga bertindaklah seperti laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak boleh berani, bukan. Tapi memang laki-laki didesain Tuhan untuk jadi kepala. Dia yang memimpin di depan. Kalau ada apa-apa, laki-laki yang berani. Jangan sampai bapak-bapak di sini tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan, tidak berani untuk mengambil resiko, dan seterusnya. Beberapa orang tua terjadi ketidakseimbangan peranan. Sekarang ini kan semakin banyak orang yang ikut istri, ikatan suami
takut istri. Bener ya, ikatan suami takut istri. Jadi takut banget sama istri. Padahal saya kasih tahu orang di mana-mana, istri itu jangan ditakuti, tidak usah ditakuti. Ngapain takut sama istri? Istri bukan untuk ditakuti. Istri itu untuk dituruti supaya umur kita panjang di muka bumi ini. Ada banyak suami yang takut istri dan ada banyak suami yang tidak bisa mengambil keputusan. Saya masih ingat ada jemaat saya tanya kepada saya, Pak, ini anak-anak saya mau masuk SMA ini, yang satu mau masuk apa SMP gitu. Saya kalau tanya suami saya itu pasti saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya adalah terserah mama. Makanya saya tanya Pak Yakub, anak saya harus sekolah di mana? Loh saya nggak mau jawab, Bung. Nanti kalau saya jawab kan saya ikut biayai sekolahnya ya kan. Saya nggak mau jawab. Saya beritahu dia, gini ya Bu ya, Ibu ngomong aja sama suaminya. Sudah Pak dicoba. Jawabannya saya sudah tebak. Terserah mama. Oke. Kalau gitu Ibu nanti coba sortir semua sekolah yang ada. Pilih 4 yang terbaik menurut Ibu. Sudah ketemu 4 yang terbaik. Ngomong lagi sama suami. Jadi melatih suami untuk berani mengambil keputusan. Jadi suaminya ditanya, milih yang mana di antara 4 ini? Gitu. Suaminya jawabannya, terserah mama. Tidak boleh. Kasih bantuan kepada suami. Kalau papa bingung, papa punya bantuan nih. Mau 50-50, mau call a friend, atau ask the audience gitu. Jadi suami itu dilatih untuk apa? Untuk berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena anak-anak itu juga butuh figur yang semacam itu. Sebagai laki-laki, dia butuh figur seperti itu. Jangan sampai ada kucing lewat, dia lari, pacarnya ditinggal di situ. Gitu kan ya. Jangan gitu. Uang kucing lari kok malah kita lari ya kan. Tenang aja. Itu berapa kali saya sama istri saya gitu. Wah jalan. Wah tikusnya lari gitu. Ya saya biarin. Ngapain saya lari? Wong tikusnya lo sudah lari. Ngapain kita perlu lari? Kecuali kalau tikusnya berhenti dan minta kenalan, minta selfie, nah itu baru kita lari. Orang kadang nggak masuk akal. Wong tikusnya itu lo lewat sambil lari. Ngapain kita perlu lari lagi ya kan? Lompat lagi ngapain? Wong tikusnya udah terlanjur lewat ya kan gitu. Biarin aja. Jadi kita harus berani kayak memberikan keberanian, perlindungan, kepercayaan diri, berani mengambil resiko termasuk apa? Mengakui kesalahan. Jadi kalau ada apa-apa, ngaku salah. Saya berapa kali ngaku kok di grup keluarga. Saya berapa kali ngaku langsung di depan anak saya. Papa mau minta maaf karena papa jawabannya sok tahu kepada kamu. Setelah berapa hari ini papa pikirkan, papa seharusnya tidak ngomong begitu. Kadang istri saya memberitahu saya, Pak, kamu rasanya keliru loh waktu jawab begini-begini ke anak-anak. Jadi saya akhirnya temui anak-anak gitu kan ya. Kemudian saya minta maaf kepada mereka. Ada sense of responsibility. Kepemimpinan ini juga dipelajari anak dari seorang ayah. Laki-laki adalah kepala, dihargai dan dicintai. Bukan penguasa, bukan ditakuti. Kekuatan laki-laki itu cinta, pengorbanan, dan teladan. Cinta, pengorbanan, dan teladan. Bukan otot dan bukan uang. Kita seringkali begitu kan. Kalau marah dengan anak kita ngomong gini, kamu berani kurang ajar sama papa ya? Sudah punya rumah sendiri kamu. Sudah bisa cari duit sendiri kamu. Kok kurang ajar sama papa? Oh, anak akhirnya belajar satu hal. Oh, kurang ajar sama papa itu boleh, cuma tidak sekarang. Nanti kalau sudah punya duit sendiri, boleh kurang ajar sama papa. Ngerti kan? Nah, karena dilatihnya dari awal begitu kok. Apalagi papa-papa tertentu itu, waduh, mama juga sama sih sebetulnya. Ada itu, ada anaknya nggak lulus ujian berapa kali. Akhirnya papa yang marah setengah mati. Lalu ngomong sama anak, kamu kalau besok ujian lagi, dan nilainya tidak lulus lagi, jangan panggil aku papamu. Ngerti? Ngerti, Pak? Besok anaknya pulang sekolah, ditanya sama papanya, nilai ujianmu berapa? Anaknya jawab, permisi, om ini siapa ya? Karena nggak boleh panggil papa dia. Nah, orang tua seringkali gitu kan, main otot gitu kan ya, main paksa dan seterusnya. Tidak sih. Kalau kita ditakuti, berarti kita gagal sebagai suami. Kalau kita ditakuti, berarti kita gagal sebagai seorang ayah. Anak itu butuh sense of responsibility. Pemimpin
yang memimpin dengan cinta, pemimpin yang mau berkorban untuk orang yang dipimpin, pemimpin yang berjalan di depan dan diikuti oleh banyak orang. Dan itulah yang diharapkan dari anak-anak kita. Makanya figur seorang ayah sangat penting. Dan saya akan menutup dengan tips praktis. Tapi dengan cepat ya, karena keterbatasan waktu, saya akan memberikan beberapa tips praktis untuk kita. Yang pertama, masukilah dunia anak dan jadilah teman bagi mereka. Masukin dunia anak. Jangan kita ini tidak mau tahu tentang dunia anak. Contoh ya, contoh gini. Orang tua itu kalau ngelihat anak main handphone itu paling marah. Ya, paling marah. Selalu akan ngomong, apa itu mainan nggak ada bagusnya begitu. Mainkan terus gitu kan. Tapi anak dalam hati berpikir gini, Papa ini pernah nyoba lah mainan ini, PUBG lah, Dota lah, ya, Mobile Legends lah. Papa pernah nyoba lah mainan-mainan ini. Jangan sampai Papa mainannya cuma Tetris, Soliter gitu kan. Terus ngomong nggak enak, ya udah pastilah kalau mainannya betul gitu, yang nggak menarik gitu kan. Jadi anak itu kepengen orang tuanya masuk dalam dunia mereka. Dulu saya lihat anak saya waktu kecil gitu. Anak saya itu saya bolehkan main handphone kan SMP kelas 1 dulu. Nah, pertama kali punya handphone, anak saya itu ketagihan main film Tahu Bulat itu. Tahu Bulat, tahu. Jadi akhirnya saya lihat, waduh kok nggak bermutu. Cuma kalau saya suruh dia berhenti, saya nggak main, anak saya juga pasti keberatan dan menganggap apa nggak ngerti sih. Gitu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah saya download gamenya. Saya main di sebelahnya dia. Setelah beberapa hari saya ngomong, gamenya kok kurang menarik ya rasanya ya. Kurang ada apanya gitu, kurang menantang. Jadi akhirnya dia sepakat. Dia uninstall game itu. Lalu dia nyoba Subway Surf. Ya, karena Subway Surf itu dia coba, wah menyenangkan gitu. Akhirnya juga saya coba download. Enak memang Subway Surf itu. Ada jauh lebih bagus lah daripada Tahu Bulat dan sebagainya gitu kan. Tapi terus saya lihat, waduh ini anak saya sudah mulai agak kecanduan juga nih gitu. Mengarah ke sana belum sih, tapi mengarah ke sana. Mainnya itu terus. Maka saya jaga nih, prevent dengan cara apa? Saya mulai ngomong gitu bahwa Subway Surf ini bagus, koordinasi refleks ini itu. Tapi kok nggak ada strateginya ya? Kurang mengasah logika. Jadi akhirnya lama-lama saya lihat dia uninstall tuh aplikasi itu dan dia ganti game-game yang lain. Nah, perlu bagi orang tua untuk masuk dalam dunia anak dan jadi teman bagi mereka. Saya itu masih main basket bersama anak-anak saya. Jadi waktu mereka SMP, SMA, saya olahraga bareng anak-anak saya. Bahkan sekarang pun mereka kuliah, kalau pas lagi liburan, janjian main basket, badminton sama teman-teman sekolahnya dulu, saya tetap diajak untuk main bersama-sama. Saya mencoba untuk masuk dalam dunia anak, menjadi teman bagi mereka. Yang kedua, bicarakan nilai hidup, bukan sekadar aturan. Aturan-aturan itu tugasnya mama, tapi tetap harus diujikan sama apa ya. Jadi papa mama bicara tentang aturan di rumah. Nanti yang mengawasi supervisinya itu mama. Tapi perhatikan, ayah ada tugas khusus, yaitu membicarakan nilai hidup, bukan sekedar aturan. Saya mengajarkan kepada anak saya, yang penting itu impact, bukan income. Walaupun semakin besar income, impact-nya juga semakin besar. Tapi saya mengajarkan anak saya, yang paling penting impact, bukan income. Saya mengajarkan kepada anak-anak, pada anak-anak saya, tujuan hidup adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Bukan untuk being popular dan sebagainya. Bukan. Saya mengajarkan kepada anak tentang nilai hidup. Waktu anak saya umur 12 tahun, saya ajak bicara empat mata. Saya bicara tentang Injil. Jadi saya dulu beritakan Injil ke anak saya umur 4 tahun. Dan saya pimpin dia, nirukan doa saya terima Yesus. Waktu mereka usia 12 tahun, saya minta mereka sendiri yang berdoa. Menerima Yesus setelah saya Injil. Kemudian saya bicara tentang identitas di dalam Kristus yang utuh. Kalau laki ya laki, perempuan ya perempuan, kita utuh di dalam Kristus, nggak perlu pencitraan. Yang ketiga adalah tentang seksualitas. Menghargai diri sendiri, menghargai seksualitas kita, menghargai orang lain. Yang ketiga, berilah teladan yang baik walau tidak sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, saya sering salah. Tapi saya minta maaf kepada anak-anak saya. Dan saya tidak memberikan pembelaan-pembelaan. Ketika saya minta maaf,
saya tidak memberikan pembelaan sama sekali. Saya minta maaf, titik, minta maaf. Supaya anak belajar, saya take responsibility. Yang keempat, jadilah otentik dan terbuka dengan kegagalan. Saya menceritakan kegagalan-kegagalan saya di masa lalu maupun di masa yang sekarang kepada anak. Supaya anak juga mengerti bahwa papanya ini bukan makhluk dari surga, dari planet lain, yang kebal terhadap dosa. Bukan. Kita juga cerita kegagalan kita apa. Kelima, ajarkan problem solving yang baik kepada anak. Jangan menyelesaikan masalah anak keliru. Papa, mama, jangan menyelesaikan persoalan anak. Itu parenting yang sangat buruk sekali. Nanti kalau anakmu besar, anakmu itu pasti akan bergantung kepada orang tua terus. Tidak. Prinsipnya adalah you screw it up, you fix it, I help. Penting ya. You screwed it up, you fix it, I help. Kalau anak melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab, tetapi kita itu yang membantu mereka untuk menanggung tanggung jawabnya. Ajarkan cara berpikir yang benar. Ajarkan anak untuk berani mengambil keputusan. Bahkan berapa kali anak saya dengan saya pilihannya beda. Dan saya beritahu anak saya, udah nggak apa-apa, ikut pemikiranmu aja. Anak saya yang nggak yakin. Tapi nanti kalau nggak berhasil bagaimana? Nggak apa-apa. Kamu belajar dari kegagalan. Karena soon on later, kamu juga akan gagal. Nggak apa-apa. Pokoknya for every decision, itu ada consequence. Lama kamu mengerti konsekuensinya apa, dan kamu learn something from your mistake, Papa more than happy to see that. Nggak apa-apa. Tugasnya Papa bukan untuk menjaga kamu supaya tidak salah. Bukan. Bukan itu tugas seorang Papa. Tugas seorang Papa adalah melatih anak-anak supaya tidak salah. Dan kalaupun salah, berani mengakui kesalahannya. Yang keenam, ungkapkan cinta secara eksplisit, baik verbal maupun non-verbal. Penting bagi kita untuk mengungkapkan cinta. Jangan mengasumsikan anak kita tahu salah. Saya ingat benar pengalaman seorang ayah yang tanya kepada saya. Anaknya perempuan itu ngomongnya ketus dan tidak pernah cerita apapun kepada dia dan istrinya. Ketus, ngomong seperlunya. Lalu dia tanya, bagaimana solusinya? Dan saya tanya balik kepada orang itu. Kapan terakhir kali dia mengatakan I love you kepada anaknya? Kapan dia beli rambut anaknya dan kecup keningnya atau pipinya? Kapan dia ke kamar anaknya kalau malam dan bilang good night? Kapan dia bertanya kepada anak what's going on at school? Kapan dia mendoakan anak ketika anak punya masalah? Dan dia jawab nggak pernah melakukan semuanya itu. Dan saya ngomong harus mulai lakukan. Dan ternyata beberapa bulan kemudian saya bertemu orang itu lagi di acara yang berbeda. Dan dia memberitahu saya, anaknya tiap kali pulang sekolah cari mama papahnya, cerita semua yang terjadi di sekolah. Mereka tiap kali mau tidur sudah saling cium, good night, saling sayang satu dengan yang lain. Ungkapkan cinta kepada anak. Karena anak butuh itu. Yang ketujuh, ceritakan bagaimana Injil mengubah Anda. Ini penting sekali. Ceritakan bagaimana kita ini orang yang rusak, tapi telah diterima oleh Allah sebagai Bapa. Kita memberitahu anak bahwa kita ini adalah anak juga, yang sedang belajar menjadi anak yang baik dengan melihat Bapa di surga. Jadi beritahu kepada anak bahwa apa yang kita alami dari Allah sebagai Bapa, itulah yang kita coba praktekkan kepada anak-anak kita. Beritahu juga sama seperti mereka, kita ini adalah anak-anak Bapak di surga yang sering salah, yang sering keliru. Tetapi satu hal, kita tetap mengasihi Bapak di surga. Karena kita tahu dia lebih dulu mengasihi kita. Dan itulah yang kita perlu beritahukan kepada anak-anak kita. No matter how naughty, how bad they are, tetap kasih kita itu mendahului semuanya itu. Tetap mereka ada di dalam hati. Saya berhenti sampai di sini supaya kita bisa punya waktu untuk tanya jawab. Tuhan memberkati. Wow. Banyak sekali sih Pak ini sebenarnya materi yang disampaikan dan sangat berbobot gini. Dan ini ternyata sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Yakub dari Ya, orang tua gitu. Cuman saya mau notice satu Pak tadi Pak. Istri itu bukan untuk ditakuti ya Pak ya, tapi untuk dituruti. ya supaya umur kita panjang di muka bumi ini. Supaya umur kita panjang. Gitu. Oke nih Pak, ini kita langsung saja ke pertanyaan dari salah satu orang tua murid kita. Saya tanya,
apakah ada indikator bagi ayah untuk mengetahui apakah kami sebagai ayah menjadi ayah yang efektif agar tidak terjadi subjektivitas, Pak? Karena faktanya pendidikan keluarga itu sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi tertentu. Contoh misalnya tradisi yang dianut gaya pendidikan, ayah dari suku Timur akan berbeda dari ayah dari suku Tionghoa dan suku-suku lainnya. Gitu, Ya, Pak. ya, oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang baik ya. Kalau saya dulu pernah mempraktekkan begini, kan di gereja saya itu kalau mau jadi penatua akan diinterview anggota keluarganya. Jadi istri dan anak-anaknya itu ditanya nilai kerohaniannya calon penatua ini seberapa, sifat-sifatnya di rumah seperti apa begitu. Nah, saya pernah menanyakan itu ke anak saya. Jadi saya tanya kepada anak saya, kira-kira kalau kalian memberi nilai untuk papa, nilainya berapa? Terus saya beritahu, nggak apa-apa, kalian jujur aja, papa janji tidak akan marah. Papa sebagai orang tua, kamu kasih nilai berapa? Lalu mereka rundingan, sebentar Pak, rundingan. Oke, gitu kan, rundingan. Setelah rundingan mereka bilang, Papa nilainya 8,5. Ya lumayan lah, 8,5. Walaupun penatua saya ada yang 95, ada itu, oke lah 8,5. Saya tanya, kenapa memberi nilai 8,5 untuk Papa? Nah itu kan penting kan pertanyaan semacam ini. Lalu anak saya bilang, pertama, Papa itu suka main sama anak-anaknya. Nah itu ternyata hal yang penting untuk anak-anak gitu. Gak ada anak ngomong gini, iya karena papa ini terkenal kita ikut bangga gitu kan ya. Karena papa ini pintar kita ikut bangga. Enggak sih. Bukan itu yang penting bagi anak-anak. Yang penting bagi anak-anak adalah papa ini suka main bersama anak-anak ini. Terus kedua, papa ini lucu. Lucu. Jadi kalau diajak ngomong enak, nyambung, lucu gitu. Sebab mungkin mereka kan gambarannya kalau papahnya teman-temannya itu kan selalu serius, yang di ngomong mesti aturan-aturan lah, ini itu dan sebagainya kan gitu. Terus ketika dia bilang, papa ini juga mau melakukan hal-hal yang gila-gila bareng kita katanya. Mau apa, ngerjain orang, mau apa, melakukan cheating dan sebagainya itu saya lakukan sih bersama anak-anak saya. Sehingga mereka melihat saya masuk dalam dunianya mereka. Dan yang terakhir ini yang saya nggak nyangka, anak saya ngomong gini, Papa itu cinta Tuhan. Terus saya tanya, kenapa kamu anggap Papa cinta Tuhan? Terus dia jawab, Papa loh, kalau di jalan nggak pernah melanggar aturan walaupun nggak ada polisi. Kaget saya. Saya pikir itu kalau cinta Tuhan itu saya tiap pagi berlutut, saya pelayanan kemana-mana. Ternyata enggak di mata anak-anak. Cinta Tuhan itu as simple as that gitu. Dia melihat itu. Bahkan papa bela-belain macet, bensinnya lebih boros, hanya untuk tidak melanggar aturan. Saya pikir itu cara yang terbaik ya. Kita tanya kepada anak-anak kita. Tapi ada tapinya. Tapi kalau selama ini relasi kita dengan anak-anak itu tidak baik, anak-anak itu takut kepada kita. Kita dilihat bukan sebagai kepala, tapi sebagai penguasa. Nah, metode saya tadi nggak cocok sih. Anak-anak kan pasti akan males lah, takut lah, segan lah untuk memberitahu yang sebenarnya. Maka mungkin lebih baik kita memang membangun relasi. Nah ini saya kasih tahu sekalian ya, prinsip penting. Tapi saya tidak elaborasi karena keterbatasan waktu. Ini yang seringkali orang tua lupakan. Relasi selalu lebih besar daripada komunikasi. Saya ulang sekali lagi. Relasi selalu lebih besar daripada komunikasi. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, kita ini jangan sibuk untuk berkomunikasi. Sibuklah membangun relasi. Loh, tapi pada waktu membangun relasi kan perlu komunikasi. Benar. Komunikasi itu hanya salah satu bagian dari relasi. Ya kalau kita tiap kali ketemu anak ngomongnya aturan lagi, ketemu anak ngomongnya aturan lagi, itu kan berarti komunikasi kita fungsional, bukan relasional. Dan kadang-kala kita nggak perlu ngomong kok. Kadang ketika anak main, kita tinggal di sebelahnya aja, nonton dia main sambil meluk dia, anak merasa diterima gitu. Anak merasa diterima. Kadang pada waktu mau makan di luar, saya ngomong sama anak saya, udah kalian yang pilih deh tempatnya yang mana. Anak-anak kan biasanya, milih itu mojito, yang tulisannya mojito itu katanya, gitu, mojito.
bacanya mojito gitu kan. Pernah saya pesan, ini ya saya pesan mojito. Oh mojito Pak, oh ya mojito. Terus saya ngomong gini, jangan lama-lama ya, saya sudah haus gitu kan ya. Jangan soalnya kan jadi hangat lama-lama gitu kan. Nggak seberapa lucu ya, nggak apa-apa. Minimal saya sudah berusaha. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara perlu ya untuk mengembangkan hal-hal yang semacam itu. Kurang lebih begitu jawaban untuk pertanyaan tadi. Terima kasih. Iya. Sangat sangat jelas sih Pak. Ini untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Yakub nih. Eh, apa yang harus dilakukan seorang ibu untuk membantu anaknya kalau anaknya yang sudah SMA tidak punya figur ayah, Pak? Nah, ini Oke. mungkin apa single parents ya mungkin Pak ya gitu. Ya, Bagi ibu. ya. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah, saya tidak tahu ya single parent-nya kenapa, tapi kalau single parent-nya karena perceraian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah minta maaf kepada anak. Walaupun dalam perceraian itu suaminya yang paling banyak salah atau salah seluruhnya, tetap kita minta maaf kepada anak karena perceraian itu telah merampas hak-hak anak. Hak untuk apa? Hak untuk mendapatkan sense of dignity, sense of security, sense of responsibility, dan semua yang seharusnya jadi milik mereka, kita telah rampas karena perceraian itu. Jadi pertama, minta maaf. Yang kedua adalah kita menjelaskan bahwa figur seorang ayah itu penting. Untuk apa? Satu, dua, tiga. Yang tadi saya sampaikan itu. Beritahu aja ke anak bahwa seorang ayah seharusnya memberikan ini kepada kamu. Dan kamu tidak mendapatkannya. Kali lagi ditekankan, I am so sorry. Mama so sorry for that. Gitu. Lalu setelah itu, kita menawarkan kolaborasi kepada anak ya. Ini penting kolaborasi. Jadi kita ngakui bahwa bagaimanapun tidak mungkin bisa sempurna. Single mother nggak mungkin memainkan dua peranan sekaligus. Makanya kita ngomong sama anak kita, mari kita kolaborasi yuk. Mama akan mencoba memainkan dua peranan, tapi Mama pasti tidak sempurna. Makanya kamu sudah SMA, Mama berharap kamu bisa bantu Mama juga. Kamu memainkan peranan itu. Jadi kita saling memberitahu kalau kita salah. Jadi saling mengingatkan kalau kita salah. Jadi misalnya kalau Mama ada kesalahan tidak ngomong maaf, berarti kan tidak ada sense of responsibility. Padahal itu kan penting di dalam figur maskulin, maka kamu tegur mama. Begitu pula sebaliknya. Penting bagi kita untuk seperti itu. Nah, yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperjumpakan anak kita dengan Bapak di surga. Memperjumpakan anak kita dengan Bapak di surga. Sebab Bapak di surga itulah yang akan menjadi pengganti yang sempurna dari the absence of their father, yang earthly father. Itu Bapak akan menggantikan peranan itu. Walaupun dimensinya berbeda, tetapi sangat penting bagi seorang anak untuk mengalami perjumpaan dengan Allah sebagai Bapak. Jadi kita jelaskan, Allah sebagai Bapak itu seperti apa bagi kita. Nah, itu yang kita diskusikan kepada anak kita terus. Dan yang terakhir adalah kalau memang kita punya, tapi tidak harus ya yang terakhir. Kalau memang kita punya seorang figur maskulin yang bisa dipercaya, benar-benar bisa dipercaya, diandalkan, tapi bukan digantungkan ya, bukan dijadikan ketergantungan, bukan, tetapi dijadikan teladan. Kalau memang ada, entah itu rohaniwan, entah itu siapa, mungkin keluarga kita sendiri, paman, misalnya pamannya anak kita dan sebagainya, mungkin kita bisa juga membiasakan untuk ya minta tolong orang ini menjadi ayah baptis. Kalau di dalam budaya Amerika Barat itu ada ayah baptis namanya. Jadi orang-orang yang nggak punya figur ayah, atau kalaupun punya figur ayah, tapi dirasa kurang, masih perlu figur maskulin yang lain, begitu, maka ada yang namanya spiritual father. Mungkin itu teman kita, mungkin itu saudara kita, keluarga kita, bisa diminta tolong kok untuk supervise. Saya juga menolong beberapa orang begitu. Saya dianggap sebagai seorang ayah bagi mereka. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai relasinya, hubungannya menjadi ketergantungan. Tidak boleh. Kan ini hanya untuk mengisi kekosongan, bukan untuk membuat ketergantungan. Jangan sampai terjadi begitu. Kurang lebih gitu jawabannya. Terima kasih.
Ini kita masih lanjut ya Pak Yakub dengan Ya. pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan berikutnya saat ini. Bagaimana jika saat remaja, anak kami yang cewek itu cenderung tidak mau dekat lagi dengan ayahnya? Contoh tidak mau dipeluk atau dicium lagi. Apakah ini potensi anak tersebut mengalami fatherless? Kalau misalnya iya, bagaimana cara agar bisa kembali dekat, Pak? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya tidak tahu persis situasinya, jadi jawaban saya secara umum saja ya. Mungkin perlu untuk dicari tahu penyebabnya apa. Apakah penyebabnya karena memang ada tidak enak hati dengan ayah, mungkin ayah melakukan kesalahan Yang tertentu dan nomor 4 itu sebagainya, maksudnya apa ya Pak? Pertanyaannya Pak. sehingga sehingga dia merasa semacam kayak, oh ya sudahlah, aku memang nggak nyambung sama papa lagi gitu, jadi buat apa deket-deket sama papa secara fisikal kalau memang secara konseptual itu memang tidak nyambung. Itu bisa jadi persoalannya. Itu bisa jadi juga mungkin pada waktu dipeluknya itu mungkin di depan teman-temannya kali ya. Jadi ada social pressure pada waktu dipeluk, diperlakukan begitu tuh di depan teman-teman. Kadang kala ya anak remaja itu malu gitu. Kadang kala malu, aduh kok kayak baby sih gini tergantung komunitasnya. Tapi kalau anak saya enggak sih. Anak saya ya pergi ke mall sama saya walaupun laki-laki ya peluk gitu. Nanti kalau pas bisa juga cium di depan orang juga mereka enggak masalah. Tapi kan itu tidak bisa diberlakukan ke semua anak kan gitu. Anak-anak punya social pressure yang berbeda. Jadi menurut saya solusinya pertama adalah dicari penyebabnya apa. Mengapa anak berubah seperti itu? Kalau memang penyebabnya adalah dia nggak bisa nyambung lagi sama papanya, ya berarti kan papanya perlu untuk memperbaiki relasinya. Kalau memang sekadar social pressure, menurut saya gampang untuk diatasi. Yaitu apa? Cari liburan yang memang ada kebersamaan. Saya kasih contoh ya. Saya itu berapa kali liburan dengan anak, saya pilih hotel yang kamarnya nggak seberapa bagus, bahkan mungkin sinyalnya susah, tapi fasilitas olahraganya banyak. Tujuannya jelas sih. Saya kepengen bermain bersama anak saya. Jadi bukan pindah tempat tidur. Beberapa orang tua itu kan liburan tapi suasananya nggak kayak liburan ya. Tetap aja mama lihat online shop gitu kan ya. Apa tetap ngurusin bisnisnya di WA, begitu kontak sana kontak sini, anak-anak tetap main game dan seterusnya. Rasanya cuma pindah tempat tidur saja. Nah, saya pernah memikirkan, oke, kita cari tempat yang kamarnya mungkin nggak bagus, sinyalnya susah, nggak masalah. Yang penting apa? Fasilitas olahraganya banyak. Jadi seharian saya main bersama anak saya terus gitu. Terus saya juga bawa kartu gitu kan, supaya nanti bisa main bersama-sama gitu, meluangkan waktu bersama-sama. Nah, pada waktu sendirian, apakah anak mau dipeluk atau enggak? Mau diperlakukan secara khusus gitu enggak? Nah, pada waktu momennya itu sendirian dan anak mau, berarti kan persoalannya social pressure, malu kepada teman-temannya. Tapi kalau dalam keluarga sendiri, dalam acara yang khusus liburan, anak tetap tidak mau dipeluk. Dugaan saya ya, mungkin ada something happen gitu. Mungkin anak kurang enak hati dengan orang tua dan sebagainya, sehingga itu dimunculkan melalui gestur tubuhnya. Nah, saya tidak tahu persis persoalannya ini seperti apa, tapi kita bisa mengecek mengapa anak melakukan itu. Dan yang kedua, selain kita mengecek melalui tadi itu, ya tidak ada salahnya kita bertanya langsung kepada anak. Dan tidak ada salahnya orang tua itu kalau gaya pendekatannya ke anak gini, kalau kamu tidak keberatan gitu, atau kalau nanti kamu siap, kapan-kapan siap, bisa cerita. Jangan gini, ngomong, papa mau ngerti, sebel papa ngeliatin kamu kayak gitu. Nah itu anak biasanya malah lihat, males ngomong sama papa mama yang modelnya kayak gini. Saya berapa kali praktekkan ya, anak saya punya masalah gitu kan. Kelihatan tuh, saya lihat, wah kok sedih nggak seperti biasanya gitu. Saya datangi, saya peluk, saya cuma pesen gini, kelihatannya kamu punya masalah. Dia diem. Kalau mau cerita sama papa, cerita aja. Tapi nggak harus sekarang. Kalau kamu nggak nyaman sekarang, nggak apa-apa. Besok juga. Ketika saya ngomong gitu, malah anak saya bilang, ah, bisa ada waktu nggak mau ngomong sekarang? Itu anak itu kalau ditekan malah nggak mau ngomong. Kalau dikasih kesempatan ya udah nanti ya kalau kamu mau ngomong feel free ya tuh kontak papa ya gitu. Anak itu malah cari.
Anak saya dengan pacarnya ada masalah, tiba-tiba datangi, Pak, bisa ngomong bentar nggak? Gitu. Oh iya, iya boleh. Taruh kerjaan saya. Bukan, ya wes kamu ngomong, papa tak kerja. Anak merasa kayak nggak penting banget di omonganku. Jadi kalau ada anak yang ngomong, Pak, boleh ngomong bentar nggak? Langsung kerjaan apapun saya tinggal. Saya memberitahu kepada anak, masalahmu penting. The problem matters. Makanya terus saya kasih waktu. Terus dia cerita, oh tadi ketemu sama pacar, pacar ternyata cerita gini-gini loh masa lalunya, keluarganya gini-gini gini gitu. Menurut papa enaknya diputusin atau dilanjutin? Oh, gitu. Nah, saya sebagai orang tua kan cuma ngasih pilihan-pilihan aja. Koko, gini ya, ini opsinya plus minus, ini opsinya plus minus. If I were you, papa akan pilih ini. Tapi I am not you, you are not me. Jadi kamu harus belajar bergumul sama Tuhan, ambil keputusan sendiri. Whatever decision you choose, papa trust your judgment. Gitu. Jadi anak itu kalau sudah dikasih trust gitu, terus dia nggak yakin benar atau enggak, malah datang lagi sama papanya, Pak, kali ini please deh, papa yang decide. Papa yang bantu mutusin mana, karena benar-benar bingung. Kenapa? Ya, itu caranya kita sih sebetulnya, supaya kita ada keterbukaan dengan anak. Jadi tanya aja kepada anak, mengapa dia berubah sikapnya semacam itu. Gitu. Nggak apa-apa kalau dia nggak mau ngomong, nggak apa-apa deh kalau nggak mau ngomong gitu. Tapi bagi papa ini penting gitu. Nanti kapan kamu kalau pas feel free ngomong ya. Saya pikir itu di tes, diuji penyebabnya apa. Yang kedua ditanyakan penyebabnya apa. Thank you. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan. Eh, apakah saat anak berusia 21 tahun, seorang ayah masih berhak mengatur atau membatasi aktivitas anak, dalam pengertian anak perempuan? Karena maksudnya mungkin sampai kapan kita sebagai ayah ini bisa mengatur anak-anak ya Pak ya. Contoh jika usianya sudah 20 tahun lebih, jam pulang hangout ataukah masih bisa dibatasi? Apakah dengan menegur dengan cara marah itu efektif atau tidak? Dan Ya. kondisinya ini, papahnya ini adalah papa sambung sejak usia anak 7 tahun, Pak. Ya, ya, oke, oke. Eh, Terima kasih pertanyaannya ya. Ini situasi yang rumit, tapi saya coba jawab umum dulu baru khusus ya. Ini secara umum saya mau memberitahu em, ya hikmat parenting lah yang saya pelajari. Pertama, saya tadi sudah singgung ya. Yang paling penting itu values, bukan rules. Yang paling penting itu values-nya, bukan aturan-aturannya. Apakah kita sering membicarakan tentang values? Bukan aturan, tapi values. Contoh misalnya, anak saya itu pernah kami ajak makan bersama-sama dengan orang lain juga. Lalu dia kepedesan dan dia itu sudah habis minumannya. Terus dia panggil-panggil waitressnya. Waitressnya itu menurut dia, lihat dia langsung. Tapi lagi ngobrol sama teman-temannya. Jadi lama datangnya. Lama datangnya. Anak saya sudah bete banget kan gitu. Pada waktu datang ditanya, mau pesan apa? Terus anak saya jawabnya itu dengan agak ketus gitu, nggak seperti biasanya. Es teh manis, ya gitu. Sambil buang muka. Kemudian waktu es teh manisnya datang, anak saya juga nggak ngomong terima kasih. Padahal itu kebiasaan kami. Dimanapun, di warung, di resto, apapun. Orang mencatat pesanan, mengulang, kemudian kita bilang terima kasih. Tiap kali item dibawa ke meja, kita selalu bilang terima kasih. Tiap kali kita selesai makan, kita tinggalkan tips di situ. Walaupun sudah ada service charge, tapi kita tetap tinggalkan tips di situ. Kenapa? Kita mengajarkan values kepada anak kita. Values untuk menghargai orang lain. Nah, waktu anak saya lihat tidak mengucapkan terima kasih, saya tanya, kenapa kamu nggak bilang terima kasih sama mbaknya? Terus anak saya agak bete, dia bilang, Pak, itu kan sudah kerjaannya dia. Kemudian saya ngomong, tidak mengucapkan terima kasih, itu matters untuk apa? Kenapa? Karena kamu tidak menghargai orang lain. Orang lain itu adalah gambar Allah, sama seperti kamu. Dan kamu harus menghargai gambar Allah. Bagi Papa, matters. Jadi bukan masalah kamu harus ngomong thank you. Bukan. Kamu nggak ngomong thank you, tapi kamu memberikan apresiasi, apa nggak masalah. Itu yang pertama. Jadi banyak bicara tentang nilai hidup. Apa sih artinya manusia? Apa arti kesuksesan? Apa pentingnya popularitas dan sebagainya? Ini anak
perlu banget nih. Sebab dengan nilai-nilai hidup yang kita tanamkan, anak-anak kita itu nanti bisa bijak sendiri kok. Yang kedua, selain kita menanamkan yang namanya nilai-nilai hidup lebih daripada aturan-aturan, kita juga perlu membiasakan ini, membedakan antara esensi dan ekspresi ya. Esensi dan ekspresi. Apa sih maksudnya esensi dan ekspresi? Maksudnya begini, setiap kali aturan itu mesti perlu dijelaskan why. The why-nya. Mengapa perlu aturan itu? Perlu disampaikan why-nya seperti apa. Nah, kalau why-nya dipahami dan anak setuju, terus mengusulkan aturan yang berbeda, jadi mengusulkan ekspresi yang berbeda, kita membuka diri sih. Saya dari awal gitu, anak saya pokoknya udah kelas 5 SD, saya ajak bicara. Bahkan sebelumnya pun saya dialog sama anak saya. Ini apa-apa bikin aturan, tujuannya ini. Ada anak saya terutama yang kedua itu mesti kan kritis tentang aturan ya. Kalau kokonya itu kritis tentang yang lain. Ya, saya selalu tanya, kenapa perlu aturan gitu? Tujuannya apa? Oh tujuannya gini, 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 gini. Terus anak saya bisa kasih usulan. Kalau tujuannya begitu, why don't we try this? Instead of that. Saya bilang, oh nggak apa-apa. Coba ya usulanmu ya. Nggak apa-apa. Kita coba selama sebulan. Nanti if it doesn't work, maka nanti pakai usulannya papa. Terus dia bilang, oke, sepakat. Nggak apa-apa, jalanin aja. Jadi mungkin secara umum kita perlu melakukan dua hal itu ya. Bicarakan value daripada aturan, terus menekankan esensi daripada ekspresi. Itu secara umum. Nah sekarang, menjawab pertanyaan tadi secara khusus. Anak perempuan usia 21 tahun, boleh nggak diterapkan aturan jam malam dan sebagainya? Menurut saya boleh. Tetapi sekali lagi dua hal tadi tidak boleh dilupakan ya. Dijelasin kenapa dibatasin jamnya. Alasannya apa? Kenapa? Itu anak perlu ngerti. Jadi misalnya nih kita ngomongin jangan pulang malam-malam ya, gitu. Karena nanti banyak begal, nanti banyak orang jahat, ini itu. Seandainya kita ngomong gitu, anak kita pasti ngomong gini, enggak kok, kita selalu bareng rame-rame kok. Berarti aman. Oh ya, apa-apa kalau rame-rame. Tapi tetap nggak boleh terlalu malam. Kenapa? Nah, itu kita kasih alasan-alasan yang lain. Tapi masalah jam, malam atau tidak, saya selalu punya prinsip begini ya. If it is necessary, you can do. You can do it. If it is necessary. If it is wise, you can do it. Misalnya ya, saya kasih contoh misalnya. Anak saya tuh ujian, besoknya ujian. Terus diajak merayakan ulang tahun sahabatnya. Makan-makan. Terus dia datang, Pak, boleh nggak makan-makan sama teman? Tapi besok ujian. Terus saya tanya balik sama anak saya. Intinya apa dalam hal ujian? Ya harus tanggung jawab apa? Persiapan. Begini-begini. Oke. Kalau kamu makan sama temanmu, kamu nanti masih punya waktu untuk persiapan nggak? Sebab setiap jam yang kamu pakai untuk makan bersama temanmu adalah mengurangi jam belajarmu. Kecuali kalau kamu tetap konsisten jam belajarnya. Terus anak saya bingung. Terus saya jelaskan gini, kamu biasa ujian belajar berapa jam? 3 jam. Oke. Berarti gini, kamu pergi aja sama temenmu. Kamu pulang jam 9. Terus kamu belajar sampai jam 12 malam. Udah. Setuju nggak? Setuju, Pak. Ya udah. Saya temenin dia belajar sampai jam 12 malam di rumah. Udah. Jadi menurut saya, diskusi itu penting. Dialog dengan anak itu penting. Apalagi kalau anak sudah usia 21 tahun ya. Kadang anak itu nggak ngerti kenapa dilarang. Pulang malam itu nggak ngerti. Sungguh tidak ngerti. Misalnya ya, anak itu nggak ngerti bahwa mama papa ini belum bisa tidur. Kalau kamu belum pulang dengan selamat di rumah. Nah, sedangkan mama papa seharian capek luar biasa. Kalau nungguin kamu sampai jam 12, papa mama rasanya juga nggak mungkin bisa. Tapi nggak bisa tidur juga. Jadi akhirnya tubuhnya capek, pikirannya juga capek. Nah, coba ditanyain gitu. Nanti kalau pikirannya capek, nggak bisa kerja dengan baik, nggak bisa komunikasi dengan kamu juga dengan. Jadi ajar anak untuk memahami. Itu yang saya katakan kepada anak-anak saya sih. Jadi anak-anak saya gini, Pak boleh nggak keluar gini. Boleh sih kalau papa. Cuma kamu perlu pertimbangkan ya, mama itu sering khawatir juga. Kalau kalian pergi keluar terlalu malam.
Terus akhirnya anak saya rundingan. Terus bagaimana caranya ya supaya mama nggak khawatir? Oke, tanya sama mama yuk, dialog. Terus sama mamanya tanya, "Mah, bagaimana supaya mama nggak khawatir?" Terus dijawab, "Ya udah, pokoknya tiap kali kamu ngapain ngomong sama mama. Yang dilakukan apa? Harus jujur. Terus pergi sama siapa? Tiap kali ganti tempat pergi harus ngabarin mama gitu." Jadi akhirnya ya udah, mamanya tenang, anaknya tenang gitu. Aturannya tidak rigid gitu loh. Bagi saya yang paling penting itu bukan menciptakan legalisme yang baru, tapi mengajarkan anak cara berpikirnya yang baik. Ya, kurang lebih begitu. Terima kasih. Baik, Pak. Ini Pak, dua pertanyaan terakhir mengingat waktu kita sudah terbatas. Eh, Pertanyaan yang ini berikutnya, apa sajakah dampak seorang remaja yang mengalami fatherless, Pak? Apakah dampak remaja yang mengalami fatherless? Cukup banyak sih sebenarnya. Sebenarnya materi saya ini kan ada dampak-dampaknya juga. Cuma keterbatasan waktu saya tidak bahas. Ada banyak ya. Dampaknya itu ada beberapa kategori. Pertama terhadap diri sendiri, jadi gambar dirinya seperti apa gitu. Yang kedua itu relasi. Relasi itu berarti dengan orang lain. Jadi yang pertama dengan diri sendiri, yang kedua dengan relasi, dan yang ketiga itu dengan pencapaian diri dengan hal yang di depan. Jadi contoh misalnya, orang yang kekurangan figur ayah, kalau dia perempuan ya, yang sering saya tanganin, dia itu akhirnya memilih pasangan itu sedikit sembarangan. Karena siapa saja yang bisa mengisi figur maskulin dalam dirinya, bagi dia itu kayak bermakna banget gitu. Jadi persoalannya bukan masalah cinta atau tidak cinta, pemikirannya matang atau tidak matang, bukan. Pemikirannya adalah kekosongan yang besar ini ditutupi oleh cowok ini. Jadi regardless orang ini seperti apa, yang penting bisa menutupi ada figur maskulin misalnya ya, di antara semua kebutuhan terhadap figur maskulin yang saya terangkan tadi. Misalnya, anak cewek ini paling butuh sense of security misalnya. Maka begitu ketemu sama cowok yang kelihatannya bisa melindungi, ya biasanya itu yang nakal-nakal begitu kan, dia itu bisa tuh jatuh cinta sama cowok itu. Kenapa? Karena di antara semua kekosongan yang dia anggap penting ada di dalam diri orang ini. Saya sudah mengalami ini beberapa kali. Misalnya yang lain adalah boundary-nya nggak ada. Nggak ada boundary. Saya pernah melihat ada seorang remaja perempuan yang ya saya kenal lah dengan dia. Dia sering konseling dengan saya juga. Tidak punya figur papa. Dan dia itu pada waktu liburan di Bali, dia itu cerita dengan senangnya. Karena, permisi ya, saya pilih tahu ya. Dia dicium laki-laki nggak dikenal dari belakang dan susunya diremas-remas. Dia cerita dengan senangnya. Dan saya mengatakan itu kriminalitas, itu pelecehan seksual. Dan kamu seharusnya menuntut laki-laki itu. Dia bilang enggak, aku suka karena aku merasa diinginkan. Dan karena papahnya tidak pernah memberikan sentuhan-sentuhan fisik sebagai tanda kasih sayang. Maka setiap kali ada orang yang memberikan sentuhan fisik, dia tafsirkan itu sebagai kasih sayang. Dan saya ngomong sama dia, kamu harus hati-hati. Sebab nanti kalau kamu pacaran, kamu ketemu predator, habis itu. Dan ternyata itulah yang terjadi. Dia menemukan seorang figur laki-laki yang tahu kekosongan jiwanya karena dia predator. Maka dia menampilkan dirinya sebaik mungkin di hadapan wanita ini. Menampilkan bahwa dia satu-satunya figur maskulin yang dapat diandalkan. Lalu benar-benar menyengsarakan remaja. Ini kalau dari sisi harga dirinya, relasinya, dari sisi pencapaiannya juga sama. Misalnya ya, cowok misalnya. Kalau dia nggak punya figur maskulin, dia tidak akan berani ngambil resiko. Atau kalau pun ngambil resiko, dia ngambilnya sembarangan. Kenapa? Nggak pernah punya contoh. Anak-anak saya itu belajar ngambil resiko dari saya. Tapi anak-anak saya juga belajar bahwa saya itu bukan risk taker yang sembarangan. Saya mempertimbangkan banyak. Saya memberitahu anak saya bahwa mengambil resiko itu kamu harus punya kekuatan mental. Kamu punya durability nggak secara mental? Saya ceritakan pergumulan-pergumulan saya apa. Saya ceritakan ketakutan-ketakutan saya apa. Dan seterusnya. Jadi penting, sangat penting ya. Kalau tidak punya figur ayah, waduh, dampaknya sangat buruk sekali. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Yakub untuk telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak ya ternyata ya gitu. Nah, mengingat waktu yang terbatas nih Pak, kayaknya untuk sesi tanya jawab harus kita akhiri. Tapi materi yang didapatkan mudah-mudahan Bapak Ibu tadi dapat bisa mengambil sesuatu, dapat mengambil ilmu dari apa yang tadi disampaikan Pak Yakub. Mungkin closing statement Pak dari Pak Yakub, pesan kepada orang tua yang hadir dalam acara webinar hari ini Pak. Ya, saya ingin mengingatkan ya untuk para ayah dulu gitu. Menjadi seorang ayah itu bukan peristiwa tetapi proses. Perjalanannya panjang, sukar, dan kadang membingungkan. Tapi yakinilah bahwa kasih karunia Tuhan selalu cukup di sepanjang perjalanan. Selalu cukup di sepanjang perjalanan. Termasuk kasih karunia yang akan merengkuh semua kesalahan-kesalahan kita kepada anak-anak. Dan karena kita diampuni oleh Allah, tidak ada salahnya. Setelah seminar ini kita juga datang kepada anak-anak kita dan minta maaf. Kalau selama ini kita telah jadi papa yang menyakiti hati mereka. Menjadi papa yang kurang diteladan. Tidak ada ayah yang sempurna. Dan kita menunjukkan itu dengan minta maaf kepada. Untuk semua orang tua, saya ingin mengingatkan bahwa Allah mencintai anak-anak kita lebih daripada kita mencintai anak-anak. Itu kebenaran yang menenangkan kita. Jadi selama kita menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan Allah, maka mereka akan baik-baik saja. Tugas orang tua itu cuma sederhana. Satu, mendoakan. Dua, memberitakan Injil. Tiga, menghidupi Injil. Empat, mendampingi anak-anak menghidupi. Jadi cuma itu aja. Mendoakan, memberitakan Injil, menghidupi Injil, mendampingi anak menghidupi. Di luar itu bukan porsi kita. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Memonitor anak terlalu posesif, terlalu protektif, tidak perlu. Kenapa? Karena Allah mengasihi anak-anak kita lebih daripada kita mengasihi mereka. Justru ketika kita memberi kepercayaan kepada anak, anak belajar untuk menjadi lebih dewasa. Ketika kita menambah berbagai macam aturan dan kita benar-benar memprotek anak kita sedemikian rupa, anak merasa tidak dipercayai dan akhirnya juga sukar untuk menjadi dewasa dan menjadi mandiri. Kurang lebih itu yang saya mau sampaikan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Yakub untuk penyampaiannya akhir, closing statement. Tuhan lebih sayang kepada anak-anak kita ya Pak ya. Baik itu. Baik Bapak Ibu, mari kita beri apresiasi sekali lagi kepada narasumber kita Pak Yakub untuk hari ini yang sudah memberikan ilmu dan perspektifnya untuk kita dibekali mengenai webinar parenting ini. Mungkin Bapak Ibu bisa kasih emot, kasih applause, emot applause, dan mohon bantuannya Bapak Ibu untuk dapat mengisi link angket yang telah disebarkan di chat Zoom. Jadi Bapak Ibu ini bisa memberikan masukan atau kira-kira topik apa yang Bapak Ibu butuhkan terkait parenting kepada anak-anaknya. Dan untuk sesi dokumentasi, mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu, kita boleh mengaktifkan kameranya untuk kita bisa foto bersama Pak Yakub dan peserta lainnya agar sesi ini dapat terdokumentasi. Boleh berikan senyuman yang terbaik, Bapak Ibu, mengaktifkan kameranya, kita bisa foto bersama. Gitu. Ya, host akan mengambil foto. 1, 2, 3. Ya, boleh senyum. Masih. Ya, seperti senyumnya Pak Yakub. Senyum ceria. Karena kita juga tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember ya, di mana ini mungkin bisa waktu kita bersama menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak-anak, karena nanti akan ada libur Natal dan Tahun Baru. Ini kesempatan ya, kesempatan untuk Bapak Ibu bisa lebih dekat dengan anak-anak dengan materi yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Gitu. Ya, host sudah mengambil foto. Baik, sebelum kita menutup webinar pada pagi hari ini,
Kembali kita akan menutup dengan doa. Saya minta untuk kesediaannya Pak Pundi untuk menutup webinar pagi hari ini dengan doa. Ya, baik. Terima kasih, Pak Kris. Bapak Ibu, kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan kami pagi ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Yakub yang Tuhan sudah boleh pakai untuk boleh memperlengkapi setiap kami. Tuhan, kami memohon nikmat Tuhan ketika Pak Yakub sudah mengakhiri sharing yang dibagikan yang secara luar biasa. Tetapi biarlah Tuhan terus pimpin kami dengan hikmat dan Roh Kudus untuk kami mengerti, memahami, dan terlebih melihat kenyataan di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami yang menjadi seorang ayah ataupun kami yang menjadi seorang ibu, Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan supaya komunikasi kami suami dan istri Tuhan berkati sehingga boleh terjadi komunikasi yang baik untuk kami boleh bersama-sama untuk menyelamatkan generasi kami ini. Tuhan, tolong Tuhan, kami memohon pada Allah untuk terus berserta dengan kami dan anak remaja kami, Tuhan, karena mereka yang akan menjadi berkat untuk kehidupan mereka nanti dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan saat ini kami akan mengakhiri pertemuan kami ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang boleh melimpahi kami dan juga untuk menyertai kami di dalam kami bersama anak-anak remaja kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Pak Yakub dan keluarga di dalam pelayanannya, Tuhan, yang juga terus pimpin dan berkati dan berikan pimpinan Tuhan selalu untuk boleh menjadi berkat semakin luas lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, demikianlah webinar kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir untuk menginvestasikan waktunya dalam acara webinar hari ini. Saya mewakili segenap tim panitia, memohon maaf jika terdapat kekurangan selama jalannya webinar. Tetap sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pak Yakub. Sama-sama. Terima Terima kasih, kasih Pak Yakub. semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, Mohon terima pamit kasih, Pak Yakub. ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Mohon Terima kasih pamit Bapak Ibu ya. semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua.